Salam, Bapak Ibu, puji Tuhan, apa kabar? Kiranya sukacita dan damai sejahtera tetap ada pada kita semua. Kali ini saya ingin membacakan dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Ini cerita tentang Sarai dan Abraham. Ayat 1, adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak dan ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya itu menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepadamu, ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, ya ini dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dan dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya malaikat Tuhan itu kepada engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakannya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak itu dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan seorang anak baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat juga bahwa tradisi di Mesopotamia pada masa itu, pada masa Abraham dan Sarai hidup, kalau seorang istri mandul, itu adalah biasa bagi mereka memberikan hambanya perempuannya kepada suaminya. Nanti anak yang dilahirkan akan menjadi anak dia. Tetapi dalam konteks kali ini saya ingin membicarakan mengenai penantian, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang tidak suka menanti, apalagi menantikan hal yang tidak biasa. Siapakah yang tidak suka dengan penantian seperti ini? Biasa kita ketika menanti sesuatu dengan proses yang lama dan lain sebagainya, kita akan melakukan dengan jalan pintas yang sering kita gunakan istilahnya ini adalah hikmat dari Tuhan. Di zaman itu saja, di zaman sekarang kita hidup, bukankah kita lebih suka makanan yang cepat saji? Ya gitu, kita udah datang, tinggal mesen makannya udah jadi. Misalnya ke restoran Jepang, restoran Amerika yang ada misalnya kan, kita bisa makan secepatnya dengan
cepat saji. Dan ngopi misalnya, kopi instan itu gampang sekali. Tuang ke gelas, isi air panas langsung jadi. Kita tidak perlu buat air panas lagi. Bapak Ibu, apakah kita sering melakukan hal seperti ini dalam hal lain? Menjadikan segala sesuatu cepat selesai dengan mengambil jalan pintas. Dari bacaan kita tadi kita tahu bahwa Sarah tidak sabar dalam menantikan janji Tuhan, di mana dia akan mendapatkan anak. 25 tahun dia harus tunggu. Jadi ia akhirnya ngambil jalan pintas dengan memberikan budak perempuan yang bernama Hagar bagi Abraham, dengan berpikir kemungkinan melalui dia Tuhan memberinya anak laki-laki. Bapak Ibu, tapi ingat, bukan tanpa risiko. Setiap jalan pintas yang kita ambil selalu ada harganya, ada risiko yang harus dilakukan. Kita harus belajar melakukan sesuatu atau jika ingin mencapai sesuatu itu dengan proses, ketekunan dan kesabaran mengikuti prosesnya agar bisa tujuan itu tercapai. Karena dalam proses itu terjadi pembentukan, dalam proses itu terjadi penguatan, hikmat dan lain sebagainya. Bukan jalan pintas yang mendengarkanlah firman Tuhan supaya iman kita terbangun dan kuat dalam menunggu janji Tuhan. Jadi selama menantikan jawaban-jawaban doa, bacalah firman Tuhan, renungkanlah kata-kata dan ajaran Tuhan Yesus. Itu akan membangun iman kita, akan menguatkan kita, akan membuka wawasan kita, pemahaman-pemahaman kita tentang Tuhan dan tentang apa yang kita doakan. Bapak Ibu, dalam menantikan apapun kita harus merendahkan hati kita. Itu penting sekali. Di hadapan Tuhan, keangkuhan dan kesombongan itu suatu kenistaan. Jangan memakai hikmat kita sendiri dan melakukan dengan jalan pintas karena kita pikir itu Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, bagi orang-orang yang sabar menantikan karya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami semakin tekun dan sabar dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami mau mengikuti proses dengan baik, dengan sabar, dengan tekun, sambil belajar dan mendalami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.